Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang HTML. Oke, saya akan membahas tentang tag dasar pada HTML. Mungkin langsung saja kita ke materinya. Oh iya, sebelum ke materi, kita harus beberapa yang harus disiapkan. Yang pertama itu ada text editor. Apa sih text editor itu? Text editor adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, mengelola berkas teks. Contohnya seperti Visual Studio Code, Sublime Text, Notepad++, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua ada web browser yang juga disebut juga perambanan web. Adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menampilkan dan menjelajahi halaman web di internet. Contohnya Microsoft Edge, Chrome, ataupun Firefox. Dan masih banyak yang lainnya yang teman-teman bisa gunakan. Oh ya, di sini saya akan memberitahu kalau tag HTML itu kan ada banyak ya. Jadi mungkin pada video kali ini saya hanya membahas sedikit demi sedikit. Ya, saya bagi menjadi beberapa video karena jika durasinya terlalu panjang, mungkin teman-teman nantinya akan mudah untuk jenuh. Ya, oke, kita lanjut saja ke materinya. Yang pertama, Hello World. Hello World ini sangat biasa digunakan pada awal pembelajaran bagi sebuah web developer ataupun pengembang web. Pada halaman ini sangat sederhana karena hanya menampilkan sebuah teks bertulisan Hello World ataupun Hello Dunia. Berikut adalah contoh codingannya. Ini adalah teman-teman bisa melihat contoh codingannya. Ya, mungkin langsung saja kita implementasikan atau kita coba untuk membuatnya. Oke. Pertama-tama, teman-teman harus menyediakan sebuah project. Teman-teman tidak perlu bingung apa itu sih itu project. Project itu hanya sebuah folder kosong. Oke. Teman-teman bisa buka file manager masing-masing. Nah, saya sudah menyediakan space ataupun tempat untuk menaruh materi pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan membuat terlebih dahulu folder kosong. Teman-teman ini boleh buat di mana saja ya. Kalau di sini saya sudah menyediakan folder juga. Teman-teman, jika sudah membuat foldernya untuk membuka text editor teman-teman, cukup mudah. Diklik, lalu di sini ketikkan cmd, lalu port. Oke, nanti otomatis terbuka. Oh ya, buat teman-teman yang belum memiliki text editor ataupun web browser, teman-teman bisa download, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Jadi ya saja. Oke, kita akan membuat tentang Hello World. Oke, teman-teman tinggal new file di sini, lalu teman-teman beri nama. Jadi saya beri nama Hello World saja, karena kita membuat Hello World. Lalu teman-teman tambahkan .html. Kenapa .html? Karena folder yang kita buat kita ingin membuat folder berupa HTML. Oke, start saja. Lalu muncul seperti ini. Nah, teman-teman tidak perlu menuliskan kerangka HTML satu persatu karena itu cukup sulit dan cukup lama, memakan waktu lama. Untuk di Visual Studio Code, teman-teman bisa tanda seru satu saja, lalu enter, dan otomatis akan terbuat. Sebelum kita lanjut membuat Hello World, mungkin saya menyarankan teman-teman untuk mendownload terlebih dahulu, yaitu Live Preview. Nah, yang ini. Ya, teman-teman bisa download dulu, ini untuk mempermudah kita untuk melihat preview yang telah kita buat. Jika udah, nanti di enable saja. Mungkin kita lanjut saja ya. Nah, nanti jika teman-teman ingin merunning menggunakan live preview itu, teman-teman tinggal klik kanan saja, lalu show preview, otomatis muncul seperti ini. Kenapa ini belum muncul? Karena kita belum menuliskan apa-apa. Oke, di sini kita akan membuat tulisan yaitu Hello World. Oke. Nah, untuk title ini teman-teman boleh ubah atau tidak, nanti di sini akan berubah. Kan saya mau beri nama juga Hello World saja. Oke. Nah, otomatis dia akan muncul seperti ini dan yang atasnya berubah. Nah, kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tag heading.
Tag heading merupakan bagian dari sebuah halaman web yang digunakan untuk menunjukkan hierarki dan struktur informasi. Text heading biasanya berupa judul atau subjudul yang membedakan bagian-bagian penting dari konten halaman. Mereka digunakan untuk memberitahu pengguna dan mesin pencarian tentang topik ataupun isi yang terkait dengan bagian tertentu di halaman web. Mulai dari H1 untuk heading paling terbesar dan H6 untuk heading terkecil. Nah, berikut adalah contoh codingannya. Kita buka Visual Studio Code kita. Lalu kita buat di sini heading. Saya pisah-pisah filenya agar lebih mudah. Teman-teman cukup tanda seru saja, lalu enter. Oke. Nah, gimana nih kalau kayak gini nih? Kita harus ke kanan-kanan, kan ribet ya. Nah, teman-teman tinggal pencet Alt Z. Nah, otomatis akan seperti ini. Lalu teman-teman jika ingin menutup samping sebelah kiri ini, bisa pencet Ctrl+B. Oke, mungkin biar lebih enak ya. Nah, di sini kita cukup tulis H1 untuk heading paling besar, misalkan test. Atau kita ingin saja hello. Nah, ini kan belum keganti ya, jadi teman-teman tinggal klik saja show preview kembali, nanti akan berubah. Nah, ini untuk H1, lalu H2, dia akan semakin kecil. H3, H4, H5, dan yang terakhir adalah yang paling terkecil, yaitu H6. Oke. Nah, untuk heading akan tampil seperti ini. Teman-teman bisa lihat dan juga teman-teman praktikkan ya. Oke, mungkin kita lanjut saja ke materi selanjutnya ya. Sini ada teks paragraf. Teks paragraf dalam HTML ditandai dengan teks P. Mungkin pada video sebelumnya saya juga sudah sempat membahas sedikit tentang teks paragraf ini ya. Nah, sekarang kita implementasikan. Oke, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya. Tag paragraf dalam HTML ditandai dengan tag P, digunakan untuk menandai bagian teks yang membentuk sebuah paragraf dalam sebuah halaman web. Paragraf dalam HTML adalah unit dasar dari konten teks yang secara visual dipindahkan oleh ruangan vertikal yang disebut dengan baris baru. Tag paragraf membantu dalam merapikan dan mengorganisir konten teks dalam sebuah halaman web. Mereka memungkinkan pembaca untuk dengan mudah mengidentifikasi dan memahami bagian-bagian utama dari teks. Mesin pencarian juga menggunakan teks paragraf untuk memahami struktur konten halaman dan meningkatkan keterbacaannya. Lalu bagaimana cara mengimplementasikannya? Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini cara mengimplementasikannya. Jadi di sini cukup ada teks P. Oke. Mungkin kita langsung saja ke Visual Studio Code-nya lagi ya. Oke, di sini saya akan membuat kembali yaitu paragraph.html. Saya close dulu yang ini, lalu saya buka kembali show preview. Terus saya update lagi biar kelihatan semua. Tutup kirinya, lalu teman-teman tinggal klik P lalu enter. Misalkan ini adalah paragraf pertama, lalu ada juga kita buat lagi, ini adalah paragraf kedua. Nah, seperti ini contoh paragraf. Mungkin selanjutnya kita akan bahas kembali di video selanjutnya.